Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha kopi luwak di Bali. Perkenalkan, nama saya Yeti Graciana Abdonia Faot, NPM 183212218. Bab pertama, pendahuluan. Masalah kopi luwak merupakan kopi dengan harga jual tertinggi di dunia. Proses terbentuknya serta rasanya yang sangat unik menjadi alasan utama tingginya harga jual kopi jenis ini. Pada dasarnya, kopi ini merupakan kopi jenis Arabica ataupun Robusta. Biji kopi ini dimakan oleh luwak atau sejenis musang. Akan tetapi, tidak semua bagian biji kopi ini dapat dicerna oleh hewan ini. Biji kopi mengalami fermentasi singkat oleh bakteri alami di dalam perutnya yang memberikan cita rasa tambah yang unik. Proses produksi kopi luwak tidak jauh berbeda dengan pengolahan kopi seperti biasanya. Perbedaannya yaitu terdapat tambahan bantuan dari hewan luwak yang memilih kopi yang benar-benar berkualitas dan dalam proses fermentasinya yang di dalam perut luwak. Rumusan masalah. Usaha kopi luwak masih sangat berpotensi untuk didirikan mengingat permintaan kopi luwak terus mengalami peningkatan. Namun potensi tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan usaha kopi luwak, maka perlu dilakukan analisis kelayakan bisnis kopi luwak guna melihat kelayakan bisnis ini. Analisis kelayakan ini ditinjau dari beberapa aspek meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek legal, aspek lingkungan, aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek finansial. Analisis kelayakan bisnis menurut Umar. Analisis kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Analisis aspek pasar, hal ini yang dikaji dalam aspek pasar yaitu penentuan peluang pasar dan target penjualan, penentuan harga jual, dan penentuan strategi pemasaran. Penentuan peluang pasar dan target. Penjualan peluang pasar merupakan pasar sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Peluang pasar didapatkan dari selisih antara proyeksi permintaan dan penawaran di masa akan datang. Target penjualan adalah jumlah permintaan yang akan dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan peluang pasar yang ada di suatu pasar. Penentuan harga jual. Penentuan harga jual menurut Suryana menyatakan bahwa harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Penentuan strategi pemasaran, bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kasmir dan Jafar yaitu terdiri dari yang pertama, produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri dari dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, price. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, place. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Yang keempat, promotion. Merupakan memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon konsumen untuk membeli produk. Analisis aspek teknis kajian. Mengenai aspek teknis meliputi perancangan produk, perencanaan kapasitas produk, perencanaan proses dan fasilitas produksi, serta perencanaan lokasi. Perancangan. Perancangan produk bertujuan untuk menghasilkan suatu prototipe produk yang memiliki kemampuan industrialisasi dan komersialisasi. B. Perencanaan kapasitas. Produksi perencanaan kapasitas pada hakikatnya adalah suatu perusahaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau demand. C. Perencanaan proses dan fasilitas. Produksi perencanaan proses dan fasilitas
merupakan perencanaan yang menjelaskan proses-proses dan fasilitas produksi yang dibutuhkan untuk memproses bahan baku menjadi produk yang kita inginkan sesuai dengan kapasitas produksi yang telah direncanakan. D. Perencanaan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Yang ketiga, analisis kelayakan aspek manajemen sumber daya manusia. Hal-hal yang dikaji dalam aspek manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan struktur organisasi, perencanaan jumlah tenaga kerja, dan perencanaan pelatihan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan struktur organisasi. Perencanaan struktur organisasi menurut Siregar mengemukakan bahwa struktur organisasi biasanya digambarkan dalam suatu skema organisasi. B. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja berbagi menjadi struktur tenaga kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja. C. Perencanaan pelatihan tenaga kerja. 3 kegiatan penting dari proses pelatihan yaitu identifikasi, kebutuhan pelatihan, teknik pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Yang berikut analisis aspek legal dan lingkungan kajian. Dalam analisis aspek legal meliputi badan hukum, legalitas investasi, dan analisis aspek lingkungan meliputi identifikasi dampak lingkungan. A. Badan Hukum Siregar mengemukakan bahwa tidak mudah untuk mengidentifikasikan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Dalam mendirikan badan hukum, suatu usaha harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. B. Legalitas investasi analisis. Legalitas investasi adalah menganalisis mengenai pembahasan suatu investasi ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Suatu usaha dikatakan legal apabila bidang usaha tersebut tidak tercantum dalam daftar negatif investasi atau DNI, serta setelah dinyatakan legal, usaha memenuhi perizinan usaha yang berlaku. C. Aspek lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan. Suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. D. Analisis aspek finansial. Kajian mengenai aspek finansial meliputi perhitungan investasi, penyusunan laporan keuangan, serta pengukuran kinerja laporan keuangan. 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian agar penelitian berjalan secara sistematis. Gambaran mengenai metodologi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut. Analisis kelayakan usaha kopi luwak. Analisis kelayakan aspek pasar usaha kopi luwak. Analisis kelayakan aspek pasar usaha kopi luwak meliputi penentuan peluang pasar dan target penjualan, penentuan harga jual, serta penentuan strategi pemasaran kopi luwak. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, saya Emi Rensiana Saliman, NPM 183212224. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Yeti. Penentuan peluang pasar dan target penjualan kopi luwak. Peluang pasar didapatkan dari selisih antara proyeksi permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Dan target penjualan diambil sebesar 100% untuk tahun pertama hingga tahun ketiga, dan untuk tahun selanjutnya mengikuti tahun ketiga. Peluang pasar dan target penjualan kopi luwak dapat dilihat pada tabel berikut. Penentuan harga jual kopi luwak. Kopi luwak dikemas dalam 4 pilihan ukuran, yakni ukuran 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Harga ditetapkan menggunakan pendekatan status quo pricing dengan harga yang lebih murah daripada harga pesaing. Harga jual kopi luwak dapat dilihat pada tabel yang kedua.
Penentuan strategi pemasaran kopi luwak. Perlu dilakukan penentuan strategi pemasaran yang dianggap lebih baik atau berbeda dari pesaing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pasar guna memastikan strategi yang digunakan yaitu berkaitan dengan produk dan harga jual. Analisis kelayakan aspek pasar usaha kopi luwak. Usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak aspek pasar karena yang pertama, adanya peluang pasar kopi luwak. Peluang pasar merupakan selisih dari demand dan supply dengan selisih positif yang berarti masih terdapat peluang pasar kopi luwak di Bali. Yang kedua, harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain di pasaran. Yang ketiga, adanya strategi pemasaran yang mendukung usaha kopi luwak dan diunggulkan. Yang keempat yaitu dari strategi produk dengan teknologi yang lebih modern, serta strategi harga dengan harga lebih rendah. Strategi pemasaran kopi luwak bisa dilihat di tabel yang ketiga. Analisis kelayakan aspek teknis usaha kopi luwak. Analisis aspek teknis usaha kopi luwak meliputi perancangan karakteristik, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan proses dan fasilitas produksi, serta perencanaan lokasi usaha kopi luwak. Perancangan karakteristik kopi luwak. Karakteristik kopi luwak yang akan diproduksi atau dihasilkan yaitu yang pertama, rasa yang tidak terlalu pahit, sedikit asam dan kadar kafein yang rendah. Yang kedua, cita rasa dan aroma kopi yang khas. Yang ketiga, kopi dikemas dalam 4 pilihan dengan kemasan kedap udara untuk menjaga kualitas kopi atau kemasan dalam, dan kemasan bagian luar berupa tas jinjing cantik berbahan kertas. Perencanaan lokasi usaha kopi luwak. Lokasi usaha kopi luwak dipilih dari beberapa alternatif lokasi yaitu Gempinis, Blimbing, Bantas, dan Pupuan Sawah. Dilakukan penilaian berdasarkan skala nilai untuk kondisi dari setiap kriteria masing-masing alternatif lokasi. Berdasarkan hasil penelitian setiap lokasi alternatif untuk mendirikan usaha kopi, didapatkan bahwa daerah terpilih sebagai lokasi usaha kopi luwak yaitu berada di Desa Belimbing, Tabanan. Yang kelima, analisis kelayakan aspek teknis usaha kopi luwak. Usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak aspek teknis karena yang pertama, karakteristik cita rasa dan kemasan kopi luwak yang disesuaikan dengan minat konsumen dan diharapkan dapat menarik konsumen. Yang kedua, kapasitas produksi usaha kopi luwak sesuai target penjualan yang telah direncanakan. Yang ketiga, proses produksi dan fasilitas yang disediakan dapat mendukung jalannya produksi kopi luwak. Yang keempat, terdapat lokasi untuk menjalankan usaha kopi luwak. Lokasi terbaik berdasarkan hasil penelitian lokasi yaitu Desa Blimbing, Tabanan dengan nilai 2,20. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah yang pertama, berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek legal dan lingkungan, dan aspek finansial usaha kopi luwak di Bali layak didirikan. Yang kedua, hasil perhitungan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak apabila penurunan volume penjualan tidak lebih dari 20,6%. Yang kedua, usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak apabila kenaikan harga bahan baku kopi tidak lebih dari 175,7%. Terima kasih.